perang yang terjadi pada tahun 1808 hingga 189 yang melibatkan seorang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad 19 adalah Perang Tondano. Perang Tondano terjadi selama 2 periode, yakni pada masa pemerintahan VOC dan perang yang meletus pada abad ke-19. Perang yang berlangsung di sekitar Danau Tondano, Sulawesi Utara ini merupakan bentuk perlawanan rakyat Minahasa. Terdapat penduduk bangsa Belanda. Penyebab Perang Tondano satu adalah ambisi VOC untuk memonopoli berasal di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada VOC karena perekonomiannya terancam. Latar belakang Perang Tondano 1. Sebelum VOC menyentuh Sulawesi Utara, rakyat Minahasa telah melakukan hubungan dagang dengan bangsa Spanyol yang juga menyebarkan agama Kristen di wilayah tersebut. Salah satu tokoh yang diketahui berjasa dalam penyebaran agama Kristen di Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Akan tetapi, hubungan antara Minahasa dan Spanyol menjadi terganggu ketika pada abad ke-17 VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Gubernur Simon Gos yang diberi kepercayaan dalam Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol mulai menempatkan kapalnya di Selat Lembe. Akibat ulah VOC ini, para pedagang Spanyol dan Makassar pun tersingkirkan dari tempat itu. Penjelasan Perang Tondano 1. Perang Tondano 1 berlangsung antara 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Gos kepada rakyat Minahasa. Masyarakat Tondano harus menyerahkan tokoh pemberontakan kepada VOC. Masyarakat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan Sungai Temberan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa, sehingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Akhir Perang Tondano 1. Pilihan VOC untuk mundur ke Manado ternyata membuat keadaan masyarakat Minahasa semakin sulit. Pasalnya, hasil pertanian penduduk menjadi menumpuk karena pembeli dari bangsa Spanyol telah diusir VOC dari Nusantara. Masyarakat Minahasa pun tidak memiliki pilihan selain mendekat dan menjalin kerjasama dengan VOC agar hasil pertaniannya dapat terjual. Terbukanya perdagangan Minahasa bagi VOC ini mengakhiri Perang Tondano 1. Setelah itu, Belanda membangun pemukiman di Sulawesi Utara lengkap dengan sebuah benteng. Latar belakang Perang Tondano 2. Akar permasalahan Perang Tondano 2 sebenarnya masih berhubungan dengan hasil akhir Perang Tondano 1. Pada akhir Perang Tondano 1, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian pada 1679 yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai perjanjian itu membuat walak-walak berselisih. Pada tahun 1802, Karel Christoph Prediger Junior diangkat sebagai residen Manado. Tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda H.W. Dendels membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Para ukung dari Minahasa memusatkan aktivitas perjuangan mereka di Tondano, Minahasa.
Salah satu tokoh Perang Tondano II adalah Ukung Lonto, yang memimpin perlawanan dan menegaskan bahwa rakyat Minahasa harus melawan sebagai bentuk penolakan terhadap program mobilisasi pemuda ke Jawa. Perlawanan itu juga sebagai bentuk penolakan kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Pada awalnya, Prediger masih mencoba untuk menempuh cara persuasif dan berusaha menarik dukungan dari sejumlah ukung. Namun, melihat keadaan semakin kritis karena aksi rakyat Minahasa, Prediger tidak memiliki pilihan selain mengirim pasukan untuk menyerang Tondano. Seperti Perang Tondano I, Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Temberan. Selain itu, Belanda menyiapkan 2 pasukan yang ditugaskan untuk menyerang dari darat dan air. Pada 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar dan Belanda berhasil menerobos pertahanan rakyat Minahasa. Serangan pun terus dilakukan baik di darat maupun air, hingga kampung pertahanan Minawanua seperti tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung Sungai Tembaran ternyata justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Akhir Perang Tondano II. Perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Setelah itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitannya menjangkau tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontakan asal mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi, hal itu tidak pernah terjadi karena pihak Inggris lebih dahulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh Perang Tondano II, yakni Matulandi dan Mamait, dari persembunyian di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala walak. Sementara, Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa. Oleh Inggris, para pemberontakan Belanda itu diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama, yakni di sebelah utara Minamanua.